Jumpa lagi bersama saya Pendeta Sahdin Nyaro di Tak Kenal Maka Tak Sayang. Kekristenan adalah tentang nama Allah. Nama Allah itu biasa menimbulkan pertanyaan mengenai artinya. Yang kita gambarkan ialah suatu zat yang tertinggi, pencipta dan penguasa semua hal. Nah, akan tetapi menurut paham orang kuno zaman dulu ada banyak ilah gitu ya. Paulus berkata, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. 1 Korintus pasal 8 ayat 5. Tiap-tiap bangsa, suku bangsa mempunyai dewa-dewinya. Ada yang memuja banyak dewa atau politeis yang disebut dengan berbagai nama. Nah, Allah telah memberikan bagi dirinya suatu nama supaya ia dikenal dengan nama itu dan dibedakan dari dewa-dewi itu tadi. Nah, Yesaya pasal 42 ayat 8 berkata, Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Ini spesifik kepada yang lain, nama-nama dewa dan sebagainya, dan bahkan wujud patung. Nah, mula-mula namanya dinyatakan olehnya kepada Musa ketika ia menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Lalu firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Itu Keluaran pasal 3 ayat 15. Dalam Keluaran pasal 6 ayat 2, nah Allah berkata bahwa ia belum pernah dikenal ya dengan nama itu. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Nah, mereka telah agak mengenal nama itu karena Abraham menyebut tempat yang dituju untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran itu, yaitu dikenal dengan Allah yang menyediakan atau Yehova Jireh, Kejadian pasal 22 ayat 14. Nah, tetapi mereka tidak mengetahui arti ya sepenuhnya nama itu. Nama itu membawa arti baru ketika dinyatakan kepada Musa. Nama itu merupakan nama perjanjiannya dengan Allah, nama penebusan. Nah, beberapa hal perlu dikatakan tentang nama yang diberikan Allah bagi dirinya. Jadi ini adalah personal name atau nama diri. Nah, pada zaman Israel tiap-tiap bangsa mempunyai ilahnya dan ilah itu mempunyai namanya masing-masing. Dewa orang Moab disebut Kamos, dewa bangsa Amon disebut Molek, dewa bangsa Sidon disebut Baal. Tapi nama Allah bangsa Ibrani disebut Tuhan. Akulah Tuhan. Keluaran pasal 6 ayat 11 atau Yahweh. Nama yang memberi penjelasan apa? Pada zaman itu ya orang diberi nama yang bersifat melukiskan ya. Yakub misalnya itu adalah gambaran tentang apa? Dia seorang penipu. Nah, lalu nama itu diubah menjadi Israel, yaitu biji mata Allah atau jadi milik Allah. Jadi nama Yehovah atau Yahweh ya, melukiskan sifat Allah. Tercantum di dalamnya arti sifat kekal atau tidak berubah. Allah hadir dan dia aktif dan dia tidak pernah berubah. Nah, ketika Musa menanyakan kepada Allah nama apa yang harus dipakai, ia memberitakan kepada bangsa Israel, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Jadi Yahweh, nama ini
artinya ada, tidak pernah tidak ada kan. Dalam sifat Allah tidak ada masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang. Dia hadir, dia aktif, semua merupakan kekekalan. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, yang sama waktu kemarin, sekarang, dan selamanya. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Luar biasa, Tuhan memberkati.